Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin dengan NIM 2120207039 dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas Biologi 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Ya, ini adalah gambar roti. Pernahkah teman-teman perhatikan roti yang dibiarkan begitu saja di ruangan terbuka? Ya, dalam waktu lama, tentu saja roti tersebut akan ditumbuhi oleh jamur. Jumlah spesies jamur di dunia diperkirakan berjumlah 1.500.000 dan pada saat ini dapat ditemukan dan diidentifikasi masih sekitar 80.857 spesies. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Qaf ayat ke-7 yang artinya, "Dan tiadakah mereka melihat bumi? Bagaimanakah kami membentangkannya, dan kami mengadakan gunung-gunung di atasnya, dan kami tumbuhkan di atasnya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Selanjutnya yaitu pengertian dari fungi. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Fungi atau jamur merupakan organisme kecil yang pada umumnya berbentuk mikroskopis, eukariotik, berupa filamen bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa ataupun keduanya. Jamur mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Jamur berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari jamur. Yang pertama, jamur tidak memiliki klorofil. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari filamen atau benang-benang bercabang yang disebut dengan hifa. Yang ketiga, benang hifa berkumpul membentuk suatu anyaman massa atau gumpalan yang disebut dengan miselium. Dan yang terakhir, cara hidup jamur bersifat heterotrof, baik parasit ataupun saprofit. Selanjutnya yaitu struktur tubuh jamur. Yang pertama, jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut dengan hifa. Yang kedua, membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Yang ketiga, miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk suatu tubuh buah. Benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa memiliki pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun demikian, ada pula hifa yang tidak bersepta ataupun hifa senositik. Struktur hifa senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel yang berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari fungi. Yang pertama yaitu zygomicota. Jamur ini hidupnya di darat. Jamur muda talusnya bermiselium aseptat atau tidak bersekat dan berseptat pada jamur yang lebih tua. Reproduksi zygomicota seksualnya melalui gametanggiogami dan menghasilkan zigospora. Contohnya seperti Mucor mucedo. Selanjutnya yaitu ascomycota. Ascomycota mempunyai talus yang terdiri dari miselium septat. Reproduksi seksualnya dengan membentuk ascospora di dalam ascus, sedangkan reproduksi seksualnya dengan membentuk conidium tunggal atau berantai pada ujung hifa khusus yang disebut dengan conidiofor. Jamur ini ada yang hidup sebagai saprofit yang menghancurkan sisa-sisa materi organik, ada pula yang bersifat parasit. Contohnya yaitu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu Basidiomycota. Jamur ini mayoritas memiliki tubuh buah makroskopis. Sering ada di lingkungan sekitar kita maupun di hutan-hutan. Spora seksualnya basidiospora yang dibentuk pada basidium. Hifanya mempunyai 1 atau 2 inti sel. Contohnya seperti jamur jerami yang biasa tumbuh di tumpukan jerami. Selanjutnya yaitu Deuteromycota. Deuteromycota disebut juga sebagai fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi seksualnya saja, yaitu dengan membentuk blastospora berbentuk tunas. Cara hidupnya saprofit maupun parasit. Hifanya bersekat-sekat, dinding selnya dari zat kitin, dan pada umumnya bersifat mikroskopis. Contohnya seperti gambar berikut ini. Dan yang terakhir, lichens. Lichens adalah organisme yang berasal dari dua organisme yang berbeda yang saling bersimbiosis, yaitu fungi dan alga.
Memiliki talus, bagian permukaan talus terdapat alga yang bersimbiosis dengan jamur. Bagian tubuh yang memanjang disebut dengan hifa. Lichens bersifat autotrof dan dapat mengikat nitrogen di udara. Demikian video pembelajaran materi tentang fungi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.